Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktari Putri Pratiwi, mahasiswa dengan jurusan Manajemen SDM dari Universitas Pelita Bangsa Bekasi dengan nomor induk 112111450. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang kenaikan pajak PPN dari 10% menjadi 11% untuk menuntaskan nilai ulangan akhir semester berpikir kritis saya. Baik, di sini kebijakan ini tentu menjadi topik yang sangat hangat yang lagi banyak masyarakat Indonesia perbincangkan karena memiliki dampak yang cukup besar pada berbagai sektor, baik itu bagi konsumen, baik itu bagi pelaku usaha hingga perekonomian Indonesia secara keseluruhan lainnya. Tujuan utama dari kenaikan tarif PPN ini adalah untuk meningkatkan pendapatan negara yang akan digunakan untuk mendanai pembangunan di Indonesia. Contohnya itu dari infrastruktur, lalu program sosial, serta berbagai belanja negara lainnya yang sangat mendukung untuk kemajuan ekonomi dengan meningkatnya pendapatan negara di negara Indonesia ini. Diharapkannya pemerintah dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia lagi. Namun, memiliki kebijakan ini bertujuan baik, dampaknya bisa cukup kompleks ya. Ada dampak positif yang diharapkan, tetapi juga tantangannya yang harus dihadapi. Dengan PPN yang tahun ini naik hingga 11%, tentu akan mempengaruhi konsumen, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas, dan juga dapat berdampak pada pengusaha, terutama usaha mikro, kecil, dan usaha menengah atau yang biasa kita sebut dengan UMKM. Tak kalah pentingnya juga, kenaikan PPN ini akan mempengaruhi dinamika ekonomi secara lebih makro. Baik, dalam diskusi kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan kenaikan PPN menjadi 11% di tahun 2025 ini. Dalam jangka pendek maupun itu dalam jangka panjang ya, serta bagaimana kebijakan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi di negara Indonesia ini. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan dampak dari kenaikan PPN terhadap konsumen di negara Indonesia ini. Salah satu dampak paling nyata ya yang akan dirasakan oleh berbagai masyarakat Indonesia adalah kenaikan harga barang tentunya dan jasa akibat penyesuaian tarif PPN tahun ini dengan kenaikan 1% dalam tarif PPN. Pengusaha di berbagai sektor kemungkinan besar akan menyesuaikan tentunya harga jual produk mereka, dan ini akan terasa langsung oleh para konsumen nanti yang ada. Produk-produk konsumsi sehari-hari seperti makanan contohnya, lalu minuman, lalu pakaian, kebutuhan rumah tangga, dan barang-barang lainnya yang dikenakan PPN ya, akan mengalami kenaikan harga tentunya. Bahkan barang-barang yang sebelumnya sudah terjangkau oleh sebagian besar masyarakat Indonesia bisa jadi akan menjadi lebih mahal
dari harga-harga sebelumnya, sebelum PPN ini mengalami kenaikan 1%, dan ini tentu beresiko menurunkan daya beli masyarakat, khususnya mereka yang berada di kelas menengah ke bawah atau yang memiliki penghasilan tetap. Mungkin bagi mereka yang hidup dengan pendapatan pas-pasan, kenaikan harga barang dan jasa ini bisa menjadi beban tambahan yang cukup signifikan. Misalnya bahan pangan ya, yang sering menjadi pengeluaran sehari-hari mereka, itu menjadi pengeluaran yang sangat amat besar di tahun ini bagi keluarga, seperti beras contohnya, lalu minyak goreng, telur atau daging juga akan mengalami kenaikan harga. Hal ini tentu bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka. Namun di dalam kebijakan ini ada pengecualian untuk beberapa sektor yang diharapkan tetap bebas PPN, seperti sembako, lalu layanan kesehatan, dan layanan pendidikan. Pemerintah berusaha untuk menjaga agar sektor-sektor vital ini tidak terpengaruh oleh kenaikan PPN ini, karena akses terhadap barang dan jasa pokok adalah hak dasar setiap warga negara Indonesia. Meski demikian, ada dampak psikologis yang tidak bisa diabaikan. Konsumen akan merasa dampaknya tidak hanya pada harga barang yang akan lebih mahal, akan jauh lebih mahal, tetapi juga pada pola belanja mereka. Ketika harga barang naik, mereka mungkin akan lebih berhati-hati dalam membeli atau memilih, yang akhirnya dapat menurunkan tingkat konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak terhadap pengusaha dan dunia usaha lainnya. Selain konsumen, dunia usaha terutama pengusaha kecil dan menengah contohnya akan mengalami tantangan berat bagi mereka akibat kenaikan tarif PPN tahun ini ya. Bagi pengusaha besar yang memiliki sistem administrasi yang lebih baik dan sumber daya yang lebih kuat, pastinya penyesuaian harga dan perhitungan PPN mungkin tidak terlalu terdampak yang lebih signifikannya. Namun bagi usaha mikro kecil dan menengah pastinya, atau yang sering kita sebut dengan UMKM, dampaknya bisa jauh lebih besar. Begitu. Karena UMKM yang sering kali memiliki margin keuntungan yang lebih kecil dapat mengalami keterbatasan dalam hal sistem administrasi mereka, lalu sistem administrasi perpajaknya juga, yang merasa terbebani dengan perubahan tarif ini. Lalu mereka perlu menyesuaikan sedikit harga jual barang dan jasa mereka dengan menaikkan harga agar tetap menjaga margin keuntungan mereka. Tetapi ini bisa menurunkan daya beli konsumen tentunya, yang sudah terbebani oleh harga yang lebih tinggi. Jadi mereka untuk membelinya mungkin agak sedikit berpikir-pikir, karena PPN sekarang ini lebih mahal tentunya. Selain itu, banyak juga UMKM yang belum memiliki sistem pencatatan atau pelaporan pajak yang mempunyai perubahan kebijakan perpajakan. Contohnya seperti ini membutuhkan penyesuaian yang bisa
memadai dalam sistem administrasi pajak mereka, dan jika hal ini tidak diatasi diatasi dengan baik, pastinya UMKM bisa menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kelangsungan usaha mereka tentunya. Selanjutnya, namun di sisi lain kenaikan PPN ini juga memberikan peluang bagi pengusaha untuk meningkatkan efisien operasional mereka. Mereka bisa melakukan inovasi dalam proses produksi, mengurangi pemborosan, dan mengoptimalkan proses bisnis mereka, seperti digitalisasi dan otomasi juga bisa dapat membantu sekali pengusaha dalam menghadapi tantangan ini tentunya. Selanjutnya, selain itu, pemerintah diharapkan memberikan dukungan yang lebih besar terhadap para UMKM. Contohnya, misalnya bisa dapat melalui diadakannya program pelatihan atau pendampingan dalam mengelola, contohnya mengelola administrasi pajak. Hal ini bisa membantu mereka beradaptasi lagi dengan kebijakan baru tanpa mereka ini merasa tertekan. Begitu. Selanjutnya saya akan sedikit lagi menjelaskan dampak terhadap ekonomi secara umum. Di sini, jika kita melihatnya dari perspektif makroekonomi, kenaikan tarif PPN tentu memiliki implikasi besar tentunya terhadap perekonomian di negara Republik Indonesia ini secara keseluruhan. Salah satu contoh tujuannya dari kenaikan PPN ini adalah untuk meningkatkan pendapatan negara kita ini, negara Republik Indonesia, yang akan digunakan untuk mendanai berbagai seluruh program pembangunan, proyek infrastruktur, serta belanja negara yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas para masyarakat yang ada di Indonesia. Peningkatan pendapatan negara ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan, terutama itu sektor-sektor yang sangat dibutuhkan pembiayaan besar, seperti infrastruktur jalan, kayak tol, dan lain-lainnya. Lalu kesehatan, misalnya dana yang diperoleh dari PPN ini bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas jalan, pembangunan fasilitas publik yang lebih enak. Lalu bisa juga untuk memberikan bantuan sosial yang lebih merasa tertata untuk masyarakat Indonesia ke depannya. Namun di sisi lain, jika kenaikan tarif PPN ini tidak dikelola dengan baik, ini akan sedikit berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat tentunya. Ketika harga barang dan jasa naik, konsumsi masyarakat akan cenderung menurun. Penurunannya konsumsi ini bisa menghambat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi mereka yang masih bergantung pada pengeluaran domestik, seperti sektor retail, lalu otomotif, dan yang terakhir elektronik pastinya. Selanjutnya, konsumsi yang menurun juga bisa beresiko memperlambat lagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Untuk itu, kebijakan kenaikan PPN ini harus diimbangi dengan kebijakan lainnya yang dapat
sedikit merangsang sektor-sektor lain dalam perekonomian ini. Seperti contohnya itu investasi, bisa juga ekspor dan sektor industri yang lebih padat lagi karyanya. Begitu. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan juga langkah-langkah pemerintah untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin akan terjadi nantinya, baik itu dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang nantinya. Untuk mengurangi sedikit dampak negatif dari kenaikan PPN ini, misalnya pemerintah perlu dan tentu mengambil sedikit langkah-langkah yang tepat dan terukur pastinya. Salah satunya adalah dengan memberikan sedikit bantuan atau subsidi kepada masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah, misalnya melalui pemberian bantuan langsung maupun tidak langsung. Yang langsung mungkin bisa seperti uang tunai atau program sosial lainnya yang dapat meningkatkan daya beli mereka, sehingga mereka tetap bisa membeli barang yang mereka inginkan, seperti membeli barang-barang pokok tanpa terlalu terbebani pastinya oleh harga yang lebih tinggi di tahun ini. Selain itu, sektor-sektor vital seperti pendidikan, lalu kesehatan, dan pangan harus mendapatkan perhatian khusus pastinya. Pemerintah bisa sedikit mempertimbangkan untuk tetap membebaskan barang-barang kebutuhan besar, kebutuhan dasar juga seperti contohnya sembako, dan dari tarif PPN tersebut, atau memberikan pengurangan tarif pada sektor-sektor yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan begitu masyarakat yang paling rentan tidak akan terfikirkan oleh kebijakan ini tentunya. Selanjutnya, bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro kecil atau juga khususnya UMKM, pemerintah perlu sedikit memastikan adanya pelatihan, maupun itu juga pendampingan, serta sedikit mengasih dukungan teknologi pastinya, agar mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan atau dengan sistem perpajakan yang baru ini. Pengusaha juga bisa mungkin sedikit diberikan kemudahan dalam sistem administrasi pajak agar mereka bisa mereka tidak terlalu terbebani oleh perubahan kenaikan pajak dari 10% menjadi 11% ini. Dukungan seperti ini sangat penting bagi masyarakat kecil, atau bagi pengusaha-pengusaha kecil dan bagi pengusaha UMKM, contohnya bisa bertahan dan tetap berkembang untuk jangka pendek maupun jangka panjang ke depannya, dan tetap ada kebijakan baru yang mempengaruhi biaya operasional mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang dari dampak positif mengenai kenaikan PPN menjadi 11%. Pertama, peningkatan pendapat negara. Selanjutnya, kenaikan PPN memberikan tambahan pendapatan bagi pemerintah yang dapat dialokasikan untuk memadai berbagai program pembangunan. Lalu program-program ini bisa mencakup pembangunan infrastruktur,
seperti jalan, lalu jembatan dan fasilitas publik lainnya. Selanjutnya bisa sebagai contoh yaitu sektor pendidikan seperti beasiswa atau pembangunan sekolah, dan sektor kesehatan. Di situ ada contohnya fasilitas rumah sakit atau program imunisasi. Selanjutnya dengan peningkatan anggaran negara diharapkan kualitas hidup masyarakat akan meningkat dalam jangka yang lebih panjang lagi, karena ada lebih banyak sumber daya untuk mendukung kebutuhan dasar untuk masyarakat negara Republik Indonesia ini. Selanjutnya itu ada peningkatan layanan publik, yaitu ada peningkatan pendapatan negara yang berasal dari PPN dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan publik yang ada. Dana ini dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan lainnya, yaitu seperti pendidikan, kesehatan, serta layanan sosial lainnya yang berujung pada penguatan sistem kesejahteraan sosial masyarakat. Selanjutnya itu ada misalnya dari pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih baik, penambahan tenaga pendidik yang berkualitas tentunya, serta bantuan sosial yang lebih menyeluruh lagi untuk kehidupan masyarakat di Indonesia ini. Selanjutnya itu mendorong kepatuhan pajak yang ada di negara kita ini. Jika kenaikan PPN diiringi dengan perbaikan sistem perpajakan, misalnya itu dari digitalisasi dan transformasi yang lebih baik lagi, contohnya masyarakat dan pelaku usaha ini bisa lebih termotivasi lagi dan membangun lagi kinerja untuk membayar pajak dengan lebih tepat waktu dan sesuai ketentuan yang ada. Hal ini dapat mendorong budaya kepatuhan pajak yang lebih baik lagi, yang lebih tinggi lagi, yang lebih tertata lagi pastinya, sehingga dapat digunakan lebih banyak dana yang dapat digunakan untuk kepentingan publik di negara kita ini. Kepatuhan pajak yang tinggi akan berdampak positif banget bagi perekonomian negara Republik Indonesia ini, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan peningkatan kemampuan negara untuk mendanai proyek-proyek yang ada, proyek-proyek pembangunan infrastruktur di negara Republik Indonesia kita ini. Selanjutnya, dampak negatif yang masyarakat terima mengenai kenaikan PPN ini, yaitu satu, meningkatnya harga barang dan jasa pastinya ya. PPN yang lebih tinggi akan berlangsung meningkatkan harga barang dan jasa, karena produsen atau penyedia jasa biasanya akan mengalihkan dan mengolokasikan beban pajak kepada konsumen pastinya.
Hal ini bisa sangat membuat harga barang di Indonesia ini, yaitu kebutuhan pokok contohnya, lalu bahan bakar dan layanan publik menjadi lebih sangat mahal. Yang selanjutnya ada masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah dan menengah akan merasa lebih kesulitan dengan kenaikan harga ini karena merasa cenderung menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan dasar. Selanjutnya ada penurunan daya beli. Di sini ketika harga barang dan jasa meningkatkan akibat kenaikan PPN, daya beli masyarakat akan sangat lebih menurun pastinya, terutama bagi mereka yang hidup dan berpenghasilan tetap atau yang berpenghasilan rendah. Kenaikan biaya hidup dapat menyebabkan mereka harus mengurangi konsumsi atau memilih barang yang lebih murah lagi pastinya. Selanjutnya ada penurunan daya beli. Ini bisa berujung pada penurunan kesulitan mengakses barang dan jasa yang sebelumnya dapat mereka beli dengan harga lebih terjangkau atau lebih murah, sekarang ini mengalami harga yang cukup mahal pastinya. Yang ketiga ada inflasi. Di sini peningkatan harga barang dan jasa akibat kenaikan PPN dapat mendorong inflasi, yaitu peningkatan harga secara umum di seluruh perekonomian. Inflasi ini tidak hanya berdampak pada barang-barang yang dikenakan PPN langsung, tetapi juga bisa mempengaruhi barang-barang ini yang terpengaruhi oleh peningkatan biaya produksi atau distribusi. Inflasi yang lebih tinggi dapat merusak stabilitasan ekonomi karena akan menurunkan nilai uang dan menciptakan ketidakpastian di pasar-pasar, yang pada gilirannya bisa menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini. Selanjutnya ada tantangan untuk sektor usaha, usaha kecil, lalu lebih rentan terhadap biaya tambahan seperti kenaikan PPN karena mereka tidak memiliki kapasitas pastinya untuk menyesuaikan harga atau menurunkan biaya secara signifikan. Selanjutnya UMKM mungkin terpaksa menaikkan harga jual produk mereka atau layanan mereka, yang bisa membuat pelanggan beralih ke pesaing yang lebih besar atau lebih murah pastinya. Selain itu, mereka mungkin juga menghadapi kesulitan dalam menyerapkan biaya tambahan tanpa menurunkan margin keuntungan mereka, yang dapat mengancam kelangsungan bisnis mereka. Kesimpulan yang bisa kita ambil di dalam materi ini, kenaikan PPN memiliki dampak yang kompleks bagi masyarakat pastinya dan ekonomi secara keseluruhan yang ada.
pada satu sisi peningkatan PPN bisa memberi manfaat pastinya dan untuk bentuk tambahan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk program-program pembangunan dan peningkatan layanan publik lainnya. Namun di sisi lain kita ada peningkatan PPN juga dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa yang berpotensi mengurangi mengurangi daya beli manusia untuk masyarakat dan meningkatkan inflasi yang ada. Dampak negatif ini dapat lebih dirasakan oleh sekelompok masyarakat yang lebih rentan, sepertinya mereka yang berpendapatan agak sedikit lebih rendah atau sektor UMKM. Berikut yang bisa saya sampaikan kesimpulannya. Terima kasih.